Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tugas kantor tutorial kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial di Microsoft Office Excel ya teman-teman, tentang cara bagaimana menggabungkan rumus if dan VLOOKUP untuk mencari sebuah nilai dengan kriteria tertentu. Nah, seperti contoh di sini kita sudah mempunyai tabel, ada gaji pokok pegawai. Nah, ini sebagai tabel acuan yang akan kita cari. Kemudian ini ada kolom karyawan atau data karyawan dengan gaji pokok, tunjangan istri dan total gaji. Nah, nanti kita akan mencari gaji pokoknya menggunakan rumus VLOOKUP, dan tunjangan istri kita pakai rumus if dan VLOOKUP. Jadi kita gabungkan untuk mencari tunjangan atau gaji seorang karyawan yang sudah mempunyai istri. Jadi ya istilahnya tunjangan istri. Jadi nanti untuk yang belum menikah otomatis kita nggak bakal kasih dia tunjangan. Nah, seperti apa caranya? Sebelum ke tutorialnya, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kami update video terbarunya, teman-teman nggak ketinggalan video updatean terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, ini kita hapus dulu untuk tunjangan istrinya. Kita akan buat dari awal. Nah, untuk gaji pokok kita hanya akan menggunakan rumus VLOOKUP saja. Cukup ya teman-teman untuk gaji pokok, karena untuk gaji pokok ini semua karyawan akan mendapatkan gaji pokok. Nah, ini sel acuannya atau sel referensi. Nah, caranya adalah silahkan teman-teman masukkan rumusnya VLOOKUP seperti ini. Kemudian untuk lookup value ini kita lihat terlebih dahulu pada kolom data acuan atau sel gaji pokok pegawai di sini. Data yang paling kiri di sini adalah kolom golongan ya teman-teman. Nah, jadi nanti untuk lookup value-nya di sini adalah golongan. Jadi kita klik golongan di sini, kemudian koma. Nah, tabel array ini adalah sel acuan. Kita blok semua sel acuannya di sini. Atau gaji pokok pegawainya kita blok semua, dan jangan lupa klik F4. Jadi intinya setiap ada tabel array atau yang ada array-nya kita selalu klik F4 ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengunci si rumusnya agar kita bisa geser ke bawah, nanti nggak akan terjadi error. Kemudian koma, kemudian kita disuruh memasukkan call index 6. Nah, call index 6 ini kolom yang akan kita cari di gaji pokok pegawai. Nah, karena yang akan kita cari adalah gaji pokok, nah berarti gaji pokok ini ada di kolom kedua ya teman-teman. Cara menghitung kolom keduanya adalah 1, 2, 3. Oke, berarti kita masukkan di sini di rumusnya 2, ketik, kemudian koma. Nah, kita pilih false ya teman-teman. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita sudah menemukan untuk gaji pokoknya. Gaji pokok golongan 1 itu 1.200.000 ya, kita bisa dilihat di sini golongan 1 gaji pokoknya 1.200.000. Nah, ke bawahnya kita tinggal tarik saja, karena kita sudah menekan F4 tadi gak bakal ada yang terjadi error. Nah, itu fungsinya ya. Jadi ketika kita tarik si rumusnya ke bawah, ini gak akan terjadi error. Oke, selanjutnya kita akan mencari tunjangan istri. Nah, ini kita gabungkan rumus if dan VLOOKUP-nya nanti di sini ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus menggunakan if dan VLOOKUP? Nah, karena teman-teman perhatikan di sini status orang atau status karyawannya itu ada yang belum menikah. Otomatis orang yang belum menikah nggak kasih kita tunjangan. Karena buat istri siapa gitu. Nah, makanya kita masukkan rumus if dan VLOOKUP. Tapi kita masukkan rumus VLOOKUP dulu ya, nanti supaya teman-teman nggak pusing. Jadi supaya bisa menemukan perbedaannya juga. Oke, kita masukkan rumus VLOOKUP-nya dulu, jadi nanti kita susul dengan rumus if-nya di akhir. Oke, masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value seperti biasa, golongan di sini kita klik, koma, tabel array-nya. Tabel array ini ada acuannya kita blok. Jangan lupa tekan F4 sehingga muncul $, koma. Untuk call index 6 di sini kolom yang akan kita cari di data referensi ini adalah tunjangan istri. Berarti kolom ketiga ya, kita klik 3. Kemudian koma, pilih yang false. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, kita lihat Adi Wijaya golongan 1 statusnya sudah menikah, dapat tunjangan istrinya 100.000. Berarti yang ini ya, yang tunjangan istri 100.000. Nah, cuman ketika kita hanya menggunakan rumus VLOOKUP, ketika kita tarik ke bawah si rumusnya, nah ini orang yang belum menikah juga akan mendapatkan tunjangan. Ya, untuk istri siapa, teman-teman? Nah,
Makanya kita akan hilangkan tunjangan istri, gaji tunjangan istri bagi orang yang belum menikah. Nah, caranya kita hapus dulu ya. Kita tambahkan rumus if pada rumusnya. Kita klik 2 kali pada bagian rumus di sini. Nah, setelah sama dengan, teman-teman jangan langsung dulu masukkan VLOOKUP. Jadi kita ketikkan rumusnya if, kemudian kurung buka. Nah, kemudian teman-teman pilih statusnya di sini menikah, yang nikah diklik. Kemudian sama dengan tanda petik 2, tulis nikah. Tanda petik 2, koma. Nah, jadi kita hanya menambahkan rumus ini ya. Jadi artinya adalah jika D4 sama dengan menikah, nah maka carilah carilah gaji tunjangan istrinya. Kemudian di akhirnya di sini setelah kurung tutup, teman-teman ketikkan koma, kemudian tulis tanda petik 2 kali seperti ini. Nah, fungsinya apa? Jadi ketika kita nanti blok ke bawah, orang yang belum menikah ini datanya akan kita kosongkan. Oke, jadi kita hanya menambahkan ini aja, teman-teman. Oke, rumusnya dan juga tanda petik 2 di akhir. Kemudian kita klik enter. Jangan lupa kurung tutup ya. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita blok ke bawah, otomatis orang yang belum menikah ini nggak akan kita kasih tunjangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Caranya mudah banget, silahkan dicoba aja teman-teman. Nah, untuk mencari total gaji sebenarnya gampang. Kita tinggal sum atau seperti biasa menggunakan rumus sum penjumlahan, atau juga kita bisa blok seperti ini. Kita bisa blok seperti ini ya, guys. Kemudian di sini ada auto sum ya, kita klik aja. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik seperti ini. Oke, selesai teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan silakan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial selanjutnya apa, di komen aja di kolom komentar. Nanti kami akan buatkan tutorial selanjutnya sesuai dengan komentar dari teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.